Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Nopita. Saya dari kelas 1A, Program Studi Administrasi Publik. Di sini saya akan mereview aplikasi Bedas Digital Service untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih aplikasi Bedas Digital Service ini digunakan untuk apa? Simak video ini baik-baik ya guys. Nah, ini ada profil singkatnya. Nama aplikasinya adalah Bedas Digital Service. Pengembangnya adalah pemerintah Kabupaten Bandung. Nah, jadi guys, aplikasi ini hanya untuk warga Kabupaten Bandung saja. Mungkin warga kabupaten-kabupaten atau kota lain juga mempunyai aplikasi yang sama, cuman beda namanya saja guys. Terus tujuannya itu meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik berbasis digital. Selanjutnya di sini ada kelebihan aplikasi. Yang pertama yaitu layanan publik terintegrasi dalam satu aplikasi. Maksudnya yaitu masyarakat tidak perlu lagi mengunduh atau mengakses banyak aplikasi atau situs web yang berbeda untuk kebutuhan yang berbeda. Nah, semuanya dapat diakses melalui satu pintu digital ini. Nah, yang kedua itu mempermudah dan mempercepat akses pelayanan masyarakat. Maksudnya yaitu akses menjadi lebih cepat karena masyarakat dapat mengajukan permohonan, melengkapi dokumen, dan melakukan pembayaran kapan saja dan di mana saja, tanpa terikat jam operasional kantor. Kemudahan akses ini sangat krusial terutama bagi warga di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan waktu. Yang ketiga yaitu meningkatkan transparansi melalui fitur pemantauan status layanan. Maksudnya setiap pemohon dapat memantau sejauh mana proses permohonannya. Misalnya sedang ditinjau, membutuhkan dokumen tambahan atau selesai. Ini menghilangkan ketidakpastian, mengurangi interaksi tatap muka yang tidak perlu, dan secara efektif meminimalkan ruang gerak praktik korupsi atau pungli karena prosesnya tercatat secara digital dan dapat diaudit. Yang keempat yaitu mengurangi antrean dan proses administrasi manual. Maksudnya efisiensi waktu dan biaya transportasi bagi masyarakat meningkat. Bagi pemerintah daerah, ini berarti pengurangan beban kerja administrasi kertas, optimalisasi penggunaan sumber daya manusia, dan lingkungan kantor yang lebih terorganisir dan tidak padat. Yang kelima yaitu mendukung digitalisasi dan reformasi birokrasi pemerintah daerah. Ini mendorong terciptanya tata kelola pemerintah yang baik, mewujudkan smart city atau daerah cerdas, dan memastikan bahwa pelayanan publik lebih responsif terhadap tuntutan zaman yang serba digital. Inisiatif ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menjadi lebih modern, efisien, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Selanjutnya ada kekurangan aplikasi. Yang pertama yaitu ketergantungan pada koneksi internet yang stabil. Nah, ketiadaan atau ketidakstabilan koneksi akan menghambat akses dan penggunaan aplikasi secara efektif oleh pengguna, baik masyarakat maupun pegawai. Selanjutnya ada belum seluruh layanan OPD terintegrasi secara optimal. Maksudnya berbagai layanan dari unit kerja yang berbeda seringkali berjalan sendiri-sendiri. Integrasi yang buruk menyebabkan pengguna harus mengakses banyak aplikasi terpisah, mempersulit proses dan mengurangi efisiensi. Yang ketiga yaitu sosialisasi aplikasi kepada masyarakat masih terbatas. Nah, banyak aplikasi baru tidak diketahui atau tidak dipahami oleh masyarakat karena kurangnya promosi dan edukasi. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat adopsi dan pemanfaatan layanan yang tersedia. Selanjutnya ada sebagian pengguna mengalami kendala teknis atau bug aplikasi. Masalah teknis seperti bug atau kesalahan program atau kesulitan operasional dalam mengganggu pengalaman pengguna dan menurunkan kepercayaan terhadap aplikasi tersebut. Nah, yang terakhir yaitu membutuhkan literasi digital yang memadai dari pengguna. Pengguna, masyarakat, dan ASN perlu memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk mengoperasikan aplikasi dan memahami informasi digital. Kesenjangan literasi digital dapat menjadi penghalang utama dalam pemanfaatan teknologi secara maksimal. Selanjutnya ada cara penggunaan aplikasi. Yang pertama, unduh dan akses aplikasi. Unduh aplikasi Bedas Digital Service melalui Google atau Play Store. Bisa juga lewat alternatif akses melalui website resmi pemerintah Kabupaten Bandung. Pastikan koneksi internet aktif ya guys. Yang kedua yaitu registrasi atau login pengguna. Nah, pengguna melakukan registrasi akun dengan nick, nama lengkap, nomor HP, dan email aktif. Setelah registrasi, pengguna dapat login menggunakan akun yang telah dibuat. Saya sudah contohkan ya teman-teman pada gambar yang ada di samping.
Yang ketiga, memilih jenis layanan. Pada halaman utama, pengguna memilih menu layanan yang tersedia seperti administrasi kependudukan, pengaduan masyarakat, dan informasi pelayanan publik. Nah, setiap layanan telah dikelompokkan berdasarkan OPD terkait. Nah, kalian juga bisa mengajukan permohonan seperti surat kematian, untuk membuat akte kelahiran, mencetak ulang KK, dan juga membuat KTP digital. Keempat, yaitu mengisi formulir layanan. Pengguna mengisi formulir digital sesuai kebutuhan layanan. Contohnya saya ingin mencetak ulang KK. Yang kedua, mengunggah dokumen pendukung jika diperlukan. Yang ketiga, pastikan data yang diisi lengkap dan benar sebelum dikirim. Nah, dokumen pendukung di sini yang dimaksud jika saya ingin mencetak ulang KK karena pekerjaan ibu saya yang diganti dari karyawan swasta menjadi ibu rumah tangga, nah harus mencantumkan surat PHK dari pekerjaan ibu saya. Nah, yang kelima, mengirim permohonan atau pengaduan. Setelah data lengkap, klik tombol kirim, sistem akan memproses permohonan secara otomatis. Pengguna menerima notifikasi bahwa permohonan telah berhasil dikirim. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu memantau status layanan. Pengguna dapat memantau proses layanan melalui fitur tracking status. Status akan diperbarui sesuai tahapan proses di instansi terkait. Notifikasi diberikan jika layanan telah selesai. Nah, contohnya pada gambar di samping ya teman-teman, saya sudah mencantumkan gambar tersebut. Di sini saya ada yang ditolak. Nah, ada juga yang diterima. Jadi gunanya untuk melihat apakah pengaduan kita itu sudah ditolak atau diterima atau butuh dokumen pendukung. Yang ketujuh yaitu menerima hasil layanan. Hasil layanan dapat diunduh secara digital ataupun diambil langsung jika diperlukan layanan fisik. Pengguna dapat memberikan umpan balik terhadap kualitas layanan. Biasanya, hasil tersebut dikirimkan lewat Gmail dan bisa kita mencetak ulang KK yang sudah kita lampirkan atau permohonan lain yang sudah kita lampirkan. Nah, jadi kesimpulannya, aplikasi Bedas Digital Service merupakan inovasi layanan publik berbasis digital yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Bandung untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan. Aplikasi ini mampu mengintegrasikan berbagai layanan OPD dalam satu platform sehingga meningkatkan efisiensi pelayanan dan mempermudah akses masyarakat. Meskipun masih memiliki beberapa keterbatasan seperti ketergantungan pada koneksi internet dan belum optimalnya integrasi seluruh layanan, Bedas Digital Service tetap berpotensi besar dalam mendukung reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintah daerah. Nah, dengan pengembangan berkelanjutan dan sosialisasi yang lebih luas, aplikasi ini dapat menjadi sarana pelayanan publik yang efektif dan berkelanjutan. Nah, sekian ya teman-teman review aplikasi Bedas Digital Service dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.